Oke, ketemu lagi di pertemuan ketiga kali ini di ASKEP Persalinan dan BBL. Kali ini kita akan bahas sama-sama apa itu mekanisme persalinan maupun perubahan fisiologi serta psikologis pada persalinan. Oke, untuk mekanisme persalinan bisa dilihat di gambar dulu, kira-kira ada sekitar 8 poin utama ya yang ada di gambar. Kemudian kita juga akan belajar tiap-tiap tahapannya. Untuk penurunan kepala, coba diingat-ingat bahwa ada istilah-istilah tertentu yang harus kita pahami untuk bisa tahu bagaimana mekanisme persalinan tersebut. Yang pertama, asinkritismus adalah sutura sagittalis yang terdapat di tengah-tengah jalan lahir tepat di antara simfisis dan promontorium. Kemudian, sinkritismus adalah sutura sagittalis agak ke depan mendekati simfisis atau agak ke belakang mendekati promontorium. Oke, kemudian lanjut posisi kedua, itu ada fleksi, engagement, di mana kepala masuk panggul, dan yang kita pelajari di pertemuan kemarin, ukuran paling kecil itu adalah diameter suboccipitobregmatica sekitar 9,5 cm. Di dasar panggul kepala berada dalam fleksi maksimal. Dagu dibawa lebih dekat dengan tubuh janin. Jadi di situ dagunya sangat dekat dengan tubuh janin. Kemudian ketiga, ada putaran paksi dalam. Kepala turun menemui diafragma pelvis, dan kombinasi elastisitas diafragma pelvis dan tekanan intrauterin his itu menyebabkan kepala rotasi sehingga ubun-ubun kecil berputar ke arah depan di bawah simfisis. Jadi ini berputar. Kemudian dia ekstensi. Ekstensi itu setelah berada di dasar panggul, maka ubun-ubun kecil di bawah simfisis hipomukleon, kepala itu mengadakan fleksi sehingga lahir bregma, dahi, muka, dan akhirnya dagu. Jadi itu adalah prosesnya ketika dia ekstensi. Di gambar yang paling kecil itu lebih kepada presentasi kepala ya, agar lebih mempermudah kita untuk bisa belajar sama-sama tentang posisi maupun presentasi dari janin. Setelah itu, setelah di luar, maka kepala itu akan ada putaran paksi luar, di mana gerakan kembali sebelum putaran paksi dalam terjadi, yaitu menyesuaikan kedudukan kepala dengan punggung janin. Jadi di luar nanti ada fase ketika kita menunggu adanya putaran paksi luar, seperti itu. Kemudian ada ekspulsi, yaitu bahu melintasi PAP dalam keadaan miring, biasanya menyesuaikan bentuk panggul, sehingga di dasar panggul, apabila kepala telah lahir, bahu berada dalam posisi depan belakang, maka bahu depan lahir lebih dahulu, baru kemudian bahu belakang. Nah, di situ ada proses ekspulsi ketika nanti mungkin ada persalinan, yaitu distosia bahu, maka bahunya tidak bisa dikeluarkan secara otomatis. Nah, itu yang perlu diwaspadai, seperti itu ya. Oke, untuk perubahan fisiologis persalinan, di sini adalah perubahan uterus. Disebutnya adalah aksi uterus, yaitu dominasi fundus yang bermula dari fundus dan merembet ke bawah. Ini kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya, yaitu adanya his, adanya dominasi fundus yang bermula dari fundus kemudian merembet ke bawah. Berlangsung paling lama dan paling kuat di fundus, kemudian mencapai puncak kontraksi bersamaan pada seluruh bagian uterus dan mereda juga bersamaan, seperti itu. Serviks membuka dan adanya pengeluaran janin. Jadi di sini ada gambar-gambar untuk beberapa bentuk uterus, dari yang paling kecil di mana tidak ada kehamilan, kemudian di sebelah kanan bisa dilihat itu adalah uterus ketika persalinan, terutamanya pada kala 2 ya. Oke. Nah, di situ ada hubungannya sama distosia. Kenapa di situ mungkin ada permasalahan?
karena bawah tidak bisa lahir. Tapi kalau yang di sebelahnya lagi, nomor 2 dari kanan itu adalah uterus di persalinan yang normal, di kala 2, seperti itu. Sedangkan di tengah-tengah itu adalah uterus di kala 1, seperti itu. Jadi beberapa bentuk itu untuk mempermudah kita memahami bahwa adanya perubahan fisiologis yang terjadi pada uterus. Kemudian yang paling penting adalah yang sering kita jadikan mendeteksi awal ya, yaitu perubahan pada serviks, di mana polaritas apa itu, yaitu keharmonisan neuromuskuler yang menonjol antara segmen uterus selama persalinan. Segmen atas berkontraksi dengan kuat untuk mendorong pengeluaran janin. Segmen bawah berkontraksi sedikit untuk pembukaan serviks. Di situ tuh ada beberapa gambar. Yang paling atas itu adalah dilatasi serviks, di mana pada priming gravida pendataran mendahului proses dilatasi. Pada multipara, pendataran dan dilatasi terjadi bersamaan. Jadi, pendataran dan dilatasi serviks itu untuk melepaskan selaput ketuban dari daerah ostium uteri internum atau OUI dengan menyebabkan sedikit perdarahan serta membebaskan sumbatan serviks. Dan ini biasanya menimbulkan show atau disebut juga bloody show ya, dan memungkinkan pembentukan forwater yang berfungsi untuk membuka serviks sehingga dilatasi seperti itu. Jadi ini beberapa contoh perubahan pada serviks, dan yang gambar paling bawah pojokan itu adalah posisi ketika imparto. Jadi terlihat di situ forwaters itu masih ada selaput ketubannya, tapi dia ada di biasanya kita juga bisa ya ketika kita meraba dan kita melakukan VT, biasanya teraba apakah selaput ketuban masih utuh atau tidak. Itu contoh nanti ketika kita misal di lahan kita melakukan VT, nanti akan kelihatan oh ini selaputnya masih teraba gitu, teraba masih masih utuh, itu kan belum pecah, seperti itu misalnya. Kemudian kontraksi dan retraksi. Tidak seluruhnya terjadi kontraksi pada serabut otot uterus, tetapi sebagian serabut otot yang lain menahan sebagian dari pemendekan otot uterus, dan juga saat relaksasi tidak rileks sepenuhnya. Kemudian itu akan menyebabkan pengeluaran secara progresif janin. Kemudian lagi pembukaan serviks. Ini yang paling sering dipelajari dan selalu istilahnya dikaji seperti itu ya. Proses pembesaran lubang luar serviks dari tertutup rapat menjadi lubang cukup besar untuk kelahiran bayi. Biasanya kita menyebutnya pembukaan penuh atau lengkap ya, 10 cm. Terjadi akibat kerja uterus serta tekanan yang berlawanan oleh kantung membran dan bagian janin yang turun. Kepala janin yang menekan serviks akan membantu pembukaan secara efisien. Tekanan pada serviks juga menyebabkan fundus uterus berkontraksi. Jadi ini saling berkaitan untuk adanya pembukaan serviks. Entah itu kepala janin juga yang menekan serviks juga akan membantu pembukaan, seperti itu. Kemudian tekanan darah. Pada saat persalinan itu, tekanan darah meningkat selama terjadi kontraksi. Jadi ketika kala 2, kala pengeluaran, sistol itu rata-rata naik 10-20 mm Hg, dan diastol juga naik 5-10 mm Hg. Antara kontraksi, tekanan darah itu kembali seperti saat sebelum persalinan. Rasa sakit, takut, cemas juga akan meningkatkan tekanan darah seperti itu. Jadi ini yang perlu diwaspadai ya. Lanjut, suhu tubuh ini juga diperiksa ketika kala 2. Tadi juga yang utama juga tadi tekanan darah, kemudian ini kita berlanjut ke suhu tubuh. Kenapa? Karena ketika adanya pengeluaran janin, maka adanya peningkatan metabolisme. Maka suhu tubuh sedikit meningkat selama persalinan, dan setelah persalinan akan terjadi peningkatan. Dan usahakan jaga agar peningkatan suhu tidak lebih dari 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Karena kalau misal lebih, mungkin juga bisa terjadi infeksi ya, itu juga perlu diwaspadai. Misalnya suhunya lebih dari 37,5, nah itu perlu diwaspadai ya, jangan-jangan
ada infeksi di ibu tersebut, bisa karena mungkin ketuban pecah dini, seperti itu sangat berpengaruh untuk adanya infeksi. Kemudian denyut jantung, itu juga penting karena adanya peningkatan metabolisme itu, denyut jantung itu akan meningkat secara dramatis selama kontraksi. Kemudian pernafasan juga, terjadinya peningkatan metabolisme, maka terjadi sedikit peningkatan laju pernafasan yang dianggap normal. Hiperventilasi yang lama dianggap tidak normal dan bisa menyebabkan alkalosis. Jadi di sini yang diwaspadai adalah pernafasan itu misalnya ada peningkatan saat ada metabolisme, ada kontraksi itu boleh, tidak masalah. Tapi kalau misal itu dilakukan terus-menerus, tentunya akan terjadi tadi ya, hiperventilasi. Jadi itu juga tidak baik seperti itu. Kemudian ginjal. Ketika proses persalinan sering ada poliuri. Karena mungkin dikarenakan adanya peningkatan cardiac output, peningkatan filtrasi glomerulus, dan peningkatan aliran plasma ginjal. Kemudian protein urin yang sedikit dianggap normal juga dalam persalinan. Jadi di sini mungkin lebih kepada adanya cardiac output meningkat, filtrasi glomerulus meningkat, sehingga aliran juga meningkat, maka adanya poliuri. Untuk gastrointestinal, motilitas lambung dan absorpsi makanan padat secara substansi berkurang sangat banyak selama persalinan. Selain itu, berkurangnya pengeluaran getah lambung menyebabkan aktivitas pencegahan hampir berhenti dan pengosongan lambung menjadi sangat lambat. Cairan juga tidak berpengaruh dan meninggalkan perut dalam waktu biasa. Mual dan muntah juga bisa terjadi ya pada ibu sampai ibu mencapai persalinan kelas 1. Di sini kenapa? Karena absorpsi makanan ini yang berkurang ketika persalinan. Jadi secara otomatis metabolisme itu akan fokus kepada tadi kontraksi, his, pengeluaran janin seperti itu. Oke, untuk hematologi, hemoglobin ini meningkat sampai 1,2 gram per 100 mili selama persalinan dan akan kembali sebelum persalinan sehari pasca persalinan kecuali terdapat perdarahan postpartum. Jadi intinya adalah ketika hemoglobin meningkat selama persalinan, tapi juga akan kembali ke hemoglobin yang normal. Kecuali adanya perdarahan postpartum, maka akan berkurang untuk adanya hemoglobin tersebut. Seperti itu. Oke, untuk perubahan psikologis skala 1, ada fase laten dan juga fase aktif. Lanjutnya adalah pertama kita harus mengenali bagaimana persepsi ibu tentang rasa sakit. Kemudian ketakutannya apa, kecemasannya apa, kepribadiannya juga perlu dikaji juga untuk bisa kita berikan asuhan yang sesuai. Kemudian kelelahannya bagaimana, apakah sangat lelah ataukah masih bisa untuk punya tenaga yang lebih untuk mengejar misalnya. Kemudian pengharapannya ibu apa, misalnya apakah pengharapan ibu itu tinggi untuk adanya kelahiran janin, ataukah harapannya biasa aja atau harapannya tidak semangat sama sekali. Nah, itu perlu dikaji karena akan mempengaruhi proses ketika kita memimpin persalinan. Oke, kemudian dukungan terhadap perubahan psikologis, yaitu dari penolong persalinan, bidan, kemudian juga dokter, perawat juga bisa masuk, kemudian lingkungan sangat berpengaruh, teman yang mendukung juga bisa berpengaruh, entah itu support, misalnya tidak datang pun bisa lewat media sosial mungkin ya, mobilitas, kemudian pemberian informasi teknik relaksasi. Jadi di sini penting juga. Kemudian percakapan juga bisa untuk meningkatkan ini ya, mood ibu untuk berubah menjadi baik. Kemudian dorongan semangat juga sangat berpengaruh untuk bisa memotivasi ibu untuk bisa melahirkan bayinya, seperti itu. Untuk manajemen asuhan kebidanan kelas 1, dalam memberikan asuhan pada ibu bersalin, bidan harus dapat menerima ibu dan keluarganya, sehingga diharapkan terjadinya rasa percaya dan saling menghormati pada saat pertemuan pertama kali.
Setelah menerima ibu dan keluarga sepenuhnya, bidan mengumpulkan data untuk menentukan apakah ibu sedang dalam persalinan, apakah ibu dan bayi dalam keadaan baik, apakah ada komplikasi ataukah penyulit. Sebagai dasar apa untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam persalinan. Kemudian lanjut ke pengumpulan data. Ada riwayat kesehatan yang perlu dikaji, kita bisa lihat kartu ataupun buku kehamilannya untuk mengetahui usia kehamilannya berapa. Kemudian masalah ataupun komplikasi pada kehamilan sekarang. Kemudian jika ada, misal bisa kita lihat juga riwayat kehamilan terdahulu. Kemudian kita bisa menanyakan riwayat persalinan apakah perasaannya bahagia, ada harapan, kemudian berapa bulan kehamilan ibu sekarang, kemudian kapan ibu mulai merasakan nyeri. Nah, itu bisa kita kaji ketika pasien datang ke fasilitas kesehatan. Seberapa sering rasa nyeri terjadi juga penting, berapa lama berlangsung, kemudian seberapa kuat rasa nyeri tersebut juga penting. Kemudian, apakah ibu memperhatikan adanya lendir darah? Apakah mengalami perdarahan dari vagina? Artinya perdarahan dari vagina ini bukan perdarahan persalinan ya, itu beda lagi seperti itu. Perdarahan dari vagina itu lebih kepada darah segar seperti itu. Jadi mungkin itu ada sesuatu, bisa karena mungkin servisnya robek misalnya, itu sangat mungkin sekali. Kemudian, apakah ibu memperhatikan adanya semburan cairan? Jika iya, kapan? Kemudian berapa banyak? Kemudian, kapan terakhir ibu makan? Jenis makanan apa? Di sini berpengaruh untuk adanya energi yang diperlukan untuk mengejan seperti itu. Kapan terakhir ibu tidur? Kemudian berapa lama? Ini juga hubungannya sama energi. Kapan terakhir ibu BAB dan BAK? Kemudian riwayat persalinan dahulu, keadaan anak sekarang bagaimana? Apakah hidup ataukah meninggal? Seperti itu. Kemudian apakah ibu merasakan gerakan janin? Artinya kita juga harus pastikan ibu masih merasakan gerakan janinnya ketika datang ke kita. Jangan-jangan sudah lama tidak merasakan gerakan janin. Nah, itu juga perlu diwaspadai ya. Oke, lanjut. Untuk pemeriksaan fisik dan janin, adanya tanda-tanda vital berupa tekanan darah, nadi, kemudian suhu, adakah edema, kemudian peningkatan pada bisa muka, jari, tangan, pembengkakan pada muka, jari, tangan, kaki maupun tungkai bawah sangat berpotensi ya ketika ada udem, kita harus segera menjurus eklamsi, preeklamsi, tentu itu sangat berbahaya untuk ibu dan janin. Kemudian adanya tanda-tanda anemia pada mata, bisa karena kepucatan mulut, konjungtiva, seperti itu. Refleks patella juga penting juga diperiksa. Kemudian adanya abdomen juga, bekas luka, kemudian TFU-nya juga perlu diperiksa. Kemudian Leopold juga perlu diperiksa apakah posisinya presentasinya belakang kepala kah, atau presentasi lintang, atau presentasi bokong, seperti itu. Gerakan janinnya juga harus dikaji juga, kontraksinya berapa kali dalam 10 menit seperti itu misalnya, ataukah ada kontraksi yang mungkin tidak terkoordinir misalnya, itu sangat mungkin bisa terjadi. Kemudian DJJ yang biasanya penting juga untuk dikaji. Kemudian genitalia luar, ada luka, cairan di darah, perdarahan, air ketuban. Kemudian di genitalia dalam bisa kita lihat dari penipisan serviks, dilatasi, penurunan janin, bisa juga membran ataupun selaput ketuban. Oke, jadi sampai kepada kita menilai data dan membuat diagnosa. Ketika kita sudah dapatkan data, kita bisa mengambil kesimpulan. Apakah ibu dalam persalinan dan pada kala berapa ibu sekarang. Kemudian kita juga harus tahu perubahan serviks maupun kontraksi uterusnya bagaimana, seperti itu. Kemudian baru kita bisa membuat rencana asuhan. Setelah kita assessment, kemudian kita bisa melakukan intervensi. Kita bisa memantau juga perubahan tubuh ibu untuk mengambil tindakan. Kemudian juga yang mungkin sering dan mungkin harus dilihat juga adalah
bagaimana perasaan ibu dan respon fisik terhadap persalinan, seperti itu juga penting. Kemudian merespon bagaimana DJJ bayi, seperti itu. Apakah reguler, apakah irreguler, nah itu juga berpengaruh terhadap kemajuan persalinan. Ketika kita dapatkan data, kita juga bisa memberikan konseling, kita bisa memahami apa yang terjadi, dan kita bisa memberikan istilahnya kepada ibu untuk ikut serta juga, proaktif dalam menentukan asuhan yang tepat. Misalnya ingin mengurangi nyeri dengan aromaterapi kah, ataukah dengan musik yang menenangkan, seperti itu juga berpengaruh juga. Asesmen dan intervensi dalam rencana asuhan sangat banyak. Jadi di sini hanya beberapa contoh yang bisa diterapkan ketika kita memimpin persalinan, seperti itu. Kemudian frekuensi minimal penilaian dan intervensi ini adalah kewajiban ya untuk kita nilai selama kelas 1. Misal, tekanan darah dicek tiap 4 jam. Pada kelas 1 fase laten, pada kelas 1 fase aktif juga tiap jam, misalnya seperti itu. Itu wajib, karena itu adalah suatu bentuk pertanggungjawaban kita untuk melakukan pantauan terhadap persalinan. Dan jika ibu menunjukkan tanda-tanda komplikasi penilaian, harus dilakukan lebih sering. Utamanya, segera setelah kantong ketuban pecah atau robek, bidan juga harus mendengarkan DJJ dan melakukan pemeriksaan dalam untuk memeriksa penumbuhan tali pusat. Nah, ini juga pentingnya biasanya terlewat. Jadi, waspada karena biasanya kalau DJJ-nya irreguler, bisa saja mungkin adanya penumbuhan tali pusat. Untuk perubahan psikologis di kala 2, yaitu sering timbul rasa jengkel, tidak nyaman. Karena apa? Karena kontraksinya tuh semakin kuat. Sehingga badan pun juga merasa gerah. Apalagi metabolisme ibu itu meningkat, denyut jantung juga meningkat, nadi suhu pernafasan juga meningkat. Sehingga ibu itu akan berkeringat lebih banyak, sehingga ibu juga merasa lelah dan kehausan ya ketika bayi sudah dilahirkan. Karena apa? Karena tenaga habis dipakai untuk menelan. Makanya perlu adanya pertanyaan nutrisi, kapan minum terakhir, kapan makan terakhir gitu ya. Itu wajib. Tidak sabaran ini berpengaruh karena kepala janin ketika masuk ke panggul itu kan timbul kontraksi, sehingga muncul rasa kesakitan dan ingin segera mengeluarkan janinnya, seperti itu. Itu yang dirasakan ibu ketika kepala janin sudah memasuki panggul, seperti itu. Seperti ingin segera mengejan, seperti itu. Tapi tahan dulu, apabila pembukaan belum lengkap 10 cm, maka jangan coba-coba untuk mengejan karena bisa terjadi servisnya robek. Itu harus diwaspadai, oke? Jadi tunggu pembukaan lengkap, beri komunikasi yang baik kepada ibu bahwa harus menunggu sampai pembukaan lengkap. Efek yang terjadi kepada ibu ketika mengejan adalah ibu tuh merasa lelah karena adanya tekanan untuk mengejan tuh kadang sangat kuat, seperti itu. Juga panik, takut juga karena jika janin tidak segera keluar nanti gimana, persalinannya gimana, lama atau gimana gitu ya. Kemudian perubahan psikologis di kala 3 ada di sini kita sampai kepada pengeluaran plasenta, sehingga secara psikologis bahagia karena bayi sudah lahir, yang ditunggu juga sudah di depan mata, ibaratnya seperti itu, sehingga itu ada rasa kebahagiaan, sehingga ketika pengeluaran plasenta itu biasanya lebih lega, meskipun juga cemas dan takut juga, karena persalinan kan seperti hidup dan mati, seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian pada perubahan psikologis di kala 4 itu adalah untuk fase honeymoon. Honeymoon di sini fase anak lahir di mana
terjadi intimasi dan kontak yang lama antara ibu, ayah, dan anak, sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai secara psikis honeymoon, karena masing-masing itu saling memperhatikan anaknya, kemudian menciptakan juga hubungan yang baru seperti itu. Ikatan kasih, bonding, dan attachment itu terjadi pada kala 4 karena adanya kontak antara ibu, ayah, anak, ada di ikatan kasih, sehingga di situ sangat penting kita memasukkan adanya partisipasi suami atau ayah dalam proses persalinan. Itu yang bisa kita lakukan, menghadirkan sosok ayah untuk menemani, seperti itu sangat bisa untuk menambah ikatan bonding attachment antara ibu, anak, kemudian ayah. Respon ibu dan bayi itu bisa jadi sentuhan, kontak mata, bau badan, kehangatan tubuh, suara, gaya bahasa, irama kehidupan. Di situ sangat berpengaruh. Jadi semua hal yang dilakukan ibu itu akan direspon oleh bayi. Apapun, sentuhan juga, kontak mata juga, bau badan juga, kehangatan juga, itu semua akan direspon oleh bayi. Begitu juga ibu juga merespon kontak mata bayi, bau badan bayi, itu saling melengkapi, saling merespon seperti itu. Oke, sekian untuk materi kita kali ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya.